tahun 2013 adalah akhir dari sebuah era, di mana Sir Alex Ferguson, manajer tersukses sepanjang sejarah Manchester United, resmi pensiun setelah 26 tahun membangun sebuah kejayaan. 38 trofi, termasuk 13 Premier League dan 2 Liga Champions. Tapi lebih dari sekadar gelar, Ferguson meninggalkan warisan, sebuah klub dengan mental juara, identitas kuat, dan rasa takut yang ia tanamkan ke setiap lawan di Inggris dan Eropa. Namun ketika sang raja turun tahta, kerajaan mulai runtuh perlahan. Karena menggantikan Ferguson bukan hanya soal taktik, tapi soal meneruskan warisan kejayaan. Sir Alex Ferguson menunjuk David Moyes sebagai penerusnya. The Chosen One, begitu sebutan para supporter awalnya. Tapi julukan itu cepat berubah jadi sindiran. Musim pertama menjadi awal paling kelam. Peringkat 7 Premier League dan gagal lolos ke Liga Champions. Tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munchen dan dipecat sebelum musim berakhir. Dari 51 laga, Moyes hanya memenangkan 27 pertandingan. Ia seperti dipaksa mengendarai kereta yang terlalu besar dan gagal menahan lajunya. Ryan Giggs yang berstatus masih sebagai pemain Manchester United akhirnya ditunjuk menjadi caretaker di sisa musim. Dalam 4 laga sebagai pelatih sementara, Giggs menang 2 kali, imbang sekali, dan kalah sekali. Meski hanya sekejap, kehadirannya memberi nafas emosional bagi fans, seorang legenda yang berusaha menjaga marwah klub. Sebuah harapan baru datang dari Louis van Gaal. Ia datang dengan segudang prestasi dan pengalaman. Terbukti di musim pertamanya, ia mampu membawa United kembali ke Liga Champions. Lalu pada musim keduanya, dengan memperkenalkan beberapa pemain muda, ia mampu mempersembahkan gelar Piala FA Cup. Namun gaya bermain yang membosankan dan minimnya kreativitas membuat fans mulai kehilangan kesabaran. Dari 103 laga, Van Gaal hanya menang 54 kali. Dan imbasnya setelah mengangkat trofi FA Cup, keesokan harinya ia langsung dipecat. Dan ini menjadi akhir yang menyakitkan bagi seorang pelatih kelas dunia. Musim 2016, Jose Mourinho ditunjuk untuk menduduki kursi panas Old Trafford, seorang pelatih penuh ego dan karisma. Datang sebagai The Special One, ia mengawali musim dengan mempersembahkan 3 trofi, Community Shield, EFL Cup, dan Europa League. Mourinho juga membawa United finish di peringkat 2 Premier League musim berikutnya, dengan raihan 81 poin. Itu menjadi poin tertinggi pasca lengsernya Sir Alex Ferguson. Namun gaya bertahan, konflik dengan pemain, dan ketegangan internal membuat klub kehilangan arah. Ia dipecat Desember 2018 setelah start buruk pada awal musim. Dalam konferensi persnya Mourinho menyebut, kesuksesan terbesarnya selama melatih adalah membawa United peringkat 2 Premier League. Karena dia tahu bagaimana sulitnya menukangi setan merah dengan segala konflik yang sangat luar biasa. Kini harapan datang dari seorang legenda. Ole Gunnar Solskjaer datang sebagai pelatih interim pasca Jose Mourinho dipecat. Sang legenda pun langsung mencetak sebuah keajaiban, di mana United mampu comeback melawan PSG di Liga Champions. Fans setan merah melihat dia sebagai harapan baru. Kontrak permanen pun menjadi hadiah untuk sebuah hasil impresif. Pemain muda seperti Greenwood, Rashford, dan McTominay diberi kepercayaan. Atmosfer positif mulai terasa. Masa-masa kejayaan seolah mulai bangkit. Namun harapan itu ternyata menipu. Bagaimana tidak? Dari 168 laga, Ole hanya mencatatkan 91 kemenangan dan tanpa satupun trofi. Kekalahan di final Liga Eropa dari Villarreal menjadi pukulan keras. Harapan berubah jadi keraguan. Ole pun dipecat pada November 2021. Michael Carrick, sang asisten, ditunjuk menjadi manajer sementara Manchester United. Mantan gelandang andalan United itu hanya memimpin sebagai caretaker selama 3 laga. Ia mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Menang atas Villarreal, imbang dengan Chelsea, dan menang atas Arsenal. Setelah itu Carrick undur diri dari Old Trafford, dan ia pergi dengan kepala tegak. Kini seorang pelatih sementara didatangkan Manchester United, Ralf Rangnick. Ia dianggap bapaknya gegenpressing. Ia datang sebagai interim dengan rencana menjadi konsultan Manchester United. Tapi kenyataannya ide di atas kertas tak terlihat di lapangan.
United hanya menang 11 dari 29 laga. United menjadi semakin kehilangan arah, semangat dan disiplin. Rangnick pun meninggalkan klub tanpa pernah benar-benar berpengaruh. Dan semua rencana gagal total. Cerita baru tentang Manchester United sepertinya tidak pernah habis. Kali ini, Erik ten Hag datang dari Ajax dengan reputasi mengesankan, membawa sepak bola menyerang dan pengembangan pemain muda. Musim pertamanya begitu menjanjikan. Juara Carabao Cup, finish ketiga Premier League, dan jadi finalis Piala FA Cup. Namun, perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Musim kedua jadi mimpi buruk bagi Ten Hag dan Manchester United. Bagaimana tidak? Cedera pemain menjadi tantangan pertama yang menimpa Erik ten Hag sejak ini. Kekalahan telak di banyak laga menjadi awal kehancuran setan merah. Konflik di ruang ganti semakin tak terelakkan. 30 kali kalah dari 114 laga membuat Erik ten Hag semakin terpojokkan. Ten Hag tak sanggup lagi menyelamatkan ruang ganti. Sampai akhirnya, cerita tentang pelatih Belanda ini pun berakhir dan ia pun dipecat. Sepeninggal Erik ten Hag, manajemen United menunjuk legenda mereka. Kali ini Ruud van Nistelrooy yang mendapat kepercayaan. Salah satu striker terbaik United kembali ke klub sebagai bagian dari staf Erik ten Hag. Setelah Ten Hag dipecat, Van Nistelrooy mengambil alih sebagai caretaker selama beberapa laga di akhir musim. Meski hasil tak luar biasa, kehadirannya membawa nostalgia tentang semangat juang para pemain, tapi sayang Nistelrooy hanya ditunjuk sampai akhir musim. Dan Manchester United lebih memilih Ruben Amorim untuk menakodai setan merah. Awal baru dan harapan baru kini datang dari seorang pelatih muda potensial, yaitu Ruben Amorim. Pelatih yang membawa Sporting Lisbon menjuarai Liga Portugal dengan gaya menyerang yang fleksibel dan berani. Pelatih yang tak pandang kompromi tetap kukuh dengan filosofinya. Ia dikenal dengan formasi 3-4-3 dinamis, pressing tinggi, dan kemampuannya memaksimalkan pemain muda. Amorim tak menjanjikan keajaiban instan, tapi ia membawa arah dan tujuan yang jelas. Di tangan Amorim, United kembali berbicara soal identitas, tentang masa depan, tentang keberanian untuk memulai sejarah baru. Pertanyaannya, apakah Amorim akan melaju mengangkat kejayaan setan merah? Atau kembali seperti pendahulunya, terpuruk dan kembali disingkirkan? Dan mungkin, harapan itu sedang mulai dibangun, bukan oleh bayang-bayang masa lalu, tapi oleh visi masa depan. Ini saatnya bukan untuk menoleh ke belakang, tapi menatap ke depan. Ini adalah Manchester United, dan ini baru permulaan.